warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Sepia Ayar Adam dari kelas 1D jurusan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan perubahan fisik pada anatomi fisiologi ibu hamil. Perubahan anatomi dan fisiologi pada ibu hamil melibatkan berbagai sistem tubuh yang beradaptasi untuk mendukung perkembangan janin. Berikut adalah beberapa perubahan yang terjadi selama kehamilan. Yang pertama, perubahan anatomi uterus. Ukuran uterus meningkat dari sekitar 30 gram menjadi 1000 gram pada akhir kehamilan. Pertumbuhan ini didorong oleh hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan hiperplasia, peningkatan jumlah sel, dan hipertrofi, peningkatan ukuran sel. Yang kedua, yaitu posisi. Pada trimester pertama, uterus masih berada dalam rongga pelvis, tetapi mulai bulan keempat, uterus akan bergerak ke rongga abdomen dan mengalami rotasi sedikit ke kanan. Yang kedua, yaitu sistem kardiovaskuler. Ada peningkatan volume darah yang signifikan, dengan denyut nadi istirahat meningkat sekitar 10-15 denyut per menit. Jantung juga mengalami peningkatan ukuran sekitar 12%. Lalu yang ketiga, sistem urinaria. Fungsi ginjal meningkatkan untuk mengakomodasi kebutuhan cairan yang lebih tinggi, dan ibu hamil mungkin mengalami peningkatan frekuensi buang air kecil. Yang keempat, yaitu vagina dan vulva. Terjadi hipervaskularisasi yang membuat area ini terlihat merah kebiruan, dikenal sebagai tanda Chadwick. Makanan yang harus dikonsumsi ibu hamil perlu memperhatikan asupan makanan untuk mendukung perkembangan janin, kesehatan diri dan janin. Berikut yang dianjurkan untuk ibu hamil. Yang pertama, sayuran hijau kaya akan asam folat, penting untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin. Contoh, bayam, selada, dan kangkung. Yang kedua, yaitu ikan. Sumber protein omega 3 yang baik untuk perkembangan otak janin. Disarankan mengonsumsi ikan seperti salmon dan lele, tetapi hindari ikan yang tinggi merkuri. Yang ketiga, yaitu telur. Telur mengandung vitamin B12, kolin, dan nutrisi penting lainnya yang mendukung perkembangan otak janin. Lalu yang keempat, sereal gandum utuh. Mengandung zat besi dan serat yang membantu mencegah anemia dan sembelit. Selanjutnya, susu dan yogurt, sumber kalsium yang penting untuk pertumbuhan tulang janin. Selanjutnya, buah-buahan, mengandung vitamin C dan serat pilihan baik termasuk jeruk, mangga, dan alpukat. Yang terakhir yaitu kacang-kacang dan biji-bijian, baik untuk protein, serat, dan mineral yang mendukung kesehatan ibu dan janin. Dan memperhatikan perubahan anatomi serta mengonsumsi makanan bergizi, ibu hamil dapat mendukung kesehatan mereka dan pertumbuhan janin secara optimal. Selanjutnya, perubahan pada sistem pernafasan. Peningkatan volume udara. Yang pertama, ibu hamil mengalami peningkatan kebutuhan oksigen sehingga volume udara yang dihirup meningkat. Ini disebabkan oleh pertumbuhan janin yang memerlukan lebih banyak oksigen. Yang kedua, yaitu perubahan posisi diafragma. Dengan berkembangnya rahim, diafragma terdorong ke atas, mengubah cara pernapasan. Ibu hamil mungkin merasa sesak napas. Lalu meskipun tidak ada masalah lainnya. Selanjutnya, perubahan pada kulit. Yang pertama, perubahan pigmentasi. Melasma. Terjadi peningkatan produksi melanin yang menyebabkan bercak pada wajah, sering disebut topeng kehamilan. Area yang umum terkena adalah dahi, pipi, dan atas bibir. Selanjutnya, linea nigra, garis hitam yang muncul dari pusar ke tulang kemaluan. Biasanya terlihat mulai trimester kedua dan akan memudar setelah kehamilan. Yang kedua yaitu stretch marks.
Sekitar 90% wanita mengalami stretch marks akibat peregangan kulit saat perut membesar. Garis-garis ini biasanya berwarna merah muda, kemerah muda atau keunguan. Yang ketiga yaitu sensitif kulit. Kulit menjadi lebih sensitif dan mungkin mengalami jerawat atau perubahan tekstur. Ini disebabkan oleh perubahan hormonal yang mempengaruhi kondisi kulit. Selanjutnya, perubahan pada sistem muskuloskeletal ibu hamil disebabkan oleh faktor hormonal, penambahan berat badan, dan pergeseran pusat gravitasi. Perubahan ini dapat menyebabkan nyeri punggung, nyeri panggul, dan masalah kaki. Hormon yang berperan yaitu estrogen dan progesteron. Hormon reproduksi yang kadarnya meningkat selama kehamilan berkontribusi pada banyak perubahan fisiologis. Relaksin, hormon peptida yang diproduksi oleh korpus luteum. Desidua dan plasenta berperan penting dalam pengaturan metabolisme, hemodinamik, dan air selama kehamilan. Perubahan pada muskuloskeletal, ketegangan ligamen, dan penurunan rentang gerak. Peningkatan ketegangan otot, lordosis, ini peradangan otot perut, kelonggaran sendi dan ligamen di tulang belakang lumbar dan panggul. Distensi abdomen yang membuat panggul condong ke depan. Penurunan tonus otot abdomen. Masalah muskuloskeletal yang dapat terjadi yaitu nyeri punggung bawah, nyeri panggul, dan nyeri pinggul. Diastasis rectus abdominis. Masalah kaki, sindrom terowongan karpal, inkontinensia urin. Perubahan-perubahan ini dapat membuat ibu hamil rentan terhadap cedera muskuloskeletal.